Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @desi_prayogo1. Dan cerita ini berjudul Adaku tidak iseng, mungkin sekarang bapakku masih ada. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ingin membaca langsung tulisannya, kalian bisa follow akun Twitternya, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Inilah cerita selengkapnya. Lampor. Jika kalian Google, akan banyak sekali penjelasan yang tertulis dari berbagai akun blog di website. Tapi menurut KBBI, atau Komunitas Besar Bahasa Indonesia, lampor sendiri diartikan sebagai makhluk halus yang bergerak. Semua makhluk halus pasti bergerak. Ada juga yang berpendapat jika lampor sendiri diartikan sebagai malaikat kematian. Bahkan, ada yang bilang jika lampor adalah perwujudan dari danyang-danyang Nyi Roro Kidul. Serta masih banyak lagi pendapat-pendapat lainnya. Dan kalian bisa cari sendiri di Google. Sosok lampor yang sering sekali dikait-kaitkan dengan sebuah pagebluk yang sedang melanda masyarakat di sekitarnya, dan biasanya terjadi di bulan Safar. Pagebluk sendiri menurut KBBI artinya adalah wabah, sedangkan bulan Safar adalah sebuah bulan yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai bulan yang kurang baik. Bahkan untuk masyarakat Jawa dilarang mengadakan hajatan apapun di saat bulan Safar. Orang Jawa bahkan melakukan berbagai ritual, salah satunya yang paling terkenal yaitu Rebo Wekasan. Adalah sebuah ritual tradisi masyarakat Jawa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, atau bulan kedua penanggalan Hijriah. Adapun nama lain dari Rebo Wekasan, ini adalah Rabu Pamungkas, Arba Mustakbir, atau Arba Mustakmir. Terus, apa hubungannya semua itu dengan yang terjadi akhir-akhir ini? Mari kita urutkan. Tanpa kalian sadari, saat ini kita sedang ada di masa pagebluk, di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Pagebluk sendiri bisa datang berdasarkan undangan dari alam atau juga bisa dari manusia. Dalam artian lampor dan pagebluk tidak selalu datang di bulan Safar. Bisa di bulan apapun selama di bulan tersebut ada sebuah wabah yang mengakibatkan kematian manusia dalam jumlah yang tidak sedikit. Karena sosok lampor identik sekali dengan kematian, related bukan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekali manusia yang harus meregang nyawa akibat sebuah wabah yang datangnya tak pernah terduga sebelumnya. Sekarang banyak manusia yang harus survive dalam mempertahankan hidup dan kesehatan dirinya bersama keluarga untuk melawan ini semua. Tidaklah gampang, ditambah beraneka ragaman keputusan pemerintah yang seolah semakin memperburuk keadaan pada masyarakat menengah ke bawah. Kita dianjurkan untuk pakai double masker, padahal masih banyak sekali masyarakat yang kesusahan. Jangankan untuk beli masker, untuk makan setiap harinya saja, mereka masih harus berusaha payah memutar otak dan menguatkan bau mereka, meskipun sebenarnya mereka sudah lelah dengan keadaan. Kadang, masyarakat yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan. Justru bantuannya turun ke tangan orang yang salah. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki masker. Yang mereka pikirkan adalah besok keluarga saya bisa makan. Karena kekurangan tameng untuk melawan virus, membuat mereka tumbang satu persatu. Beda halnya dengan mereka yang berpendapatan pasti. Mereka bisa survive
Cuma kadang ada yang tidak menggunakan kesempatan emas mereka dengan baik. Wallahu a'lam. Hidup, mati, jodoh, rezeki hanya rahasia milik Allah. Lampor yang memang pada dasarnya suka sekali dengan bau-bau kematian, akhirnya merasa diundang. Paham? Kalau yang aku bilang, kedatangan lampor bisa bersumber dari dua pendapat. Ada yang datang memang karena kehendak alam, dan ada yang sengaja diundang oleh manusia. Tapi yang kita hadapi saat ini, datangnya memang dari alam. Kalian pernah dengar dengan istilah ini, dunyane wis tuwek, atau buminya sudah tua, yang mana artinya semua manusia yang tinggal di bumi sudah pada meninggalkan budayanya dan sudah lupa dengan segala aturan dari tanah asalnya. Ditambah manusia sudah tak bersahabat dengan alam. Banyak manusia yang mulai merusak alam dan secara tidak sengaja merusak habitat dari sosok-sosok ini. Aku pernah dengar ini saat diundang space sama Bang Karsa. Karena itulah bisa membuat sosok-sosok yang harusnya tenang di tempatnya jadi terusik dan mulai keluar di permukaan masyarakat. Sosok-sosok yang konon hanya sebagai mitos kini nyata adanya. Salah satunya adalah lampor. Sedangkan artian lampor yang diundang manusia itu sebenarnya seperti ini. Lampor juga dikaitkan dengan sosok malaikat maut. Dalam artian bukan malaikat sebenarnya, hanya sebatas perumpamaan. Soalnya hadirnya lampor sangat-sangat identik sekali dengan kematian. Setiap ada lampor di suatu tempat, pasti akan ada nyawa yang terenggut. Wujud lampor tidak hanya sebatas sosok yang ditutupi kain hitam di seluruh tubuhnya, dan konon katanya sosok tersebut tidak memiliki kaki. Ada juga yang menggambarkan beberapa sosok lainnya sebagai lampor, antara lain pocong, keranda terbang, kumpulan awan hitam, dan banaspati. Biasanya sosok lampor kain hitam yang sangat erat dengan tanah Jawa. Konon katanya lampor sendiri asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Tapi ada juga yang bilang sosok lampor asalnya dari hutan belantara di bawah kaki gunung berapi. Itulah kenapa lampor sangat melekat dengan tanah Jawa, karena memang asalnya dari Jawa. Pasti kalian sudah melihat film lampor, bukan? Diperlihatkan dalam film, kehadiran lampor selalu bersamaan dengan keranda terbang. Keranda terbang sendiri memiliki makna, yaitu sarana yang digunakan untuk membawa korban para lampor. Konon katanya orang-orang yang dibawa lampor akan diletakkan ke dalam keranda tersebut. Kalau di film itu tubuhnya dibawa, tapi kalau aslinya bukan tubuhnya, melainkan adalah sukmanya. Sedangkan tubuhnya di rumah meninggal dunia. Akan terdengar suara-suara berisik dari luar rumah. Nanti orang yang rumahnya didatangi lampor akan mendengar kata Welwo, artinya jawil lan digowo, yang dalam bahasa Indonesianya dijawil dan dibawa. Sebenarnya daerah lain Pulau Jawa juga ada lampor, tapi kebanyakan bentuknya adalah banaspati, dan biasanya kalau yang bentuknya kayak gitu adalah itu kiriman manusia. Jangan salah, wabah selain dari alam juga bisa bersumber dari manusia loh. Kalau yang buatan manusia erat kaitannya dengan santet, tumbal, pesugihan, dan ilmu hitam lainnya. Biasanya ada persaingan bisnis atau perebutan jabatan. Pasti akan ditemukan sosok-sosok aneh muncul di rumah orang-orang tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasanku tentang lampor, pagebluk, dan keranda terbang. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini disuguhkan oleh Daniar
atau yang akrab biasa disapa Niar. Niar sendiri asalnya dari sebuah desa di Pasuruan, Jawa Timur. Lampor akhir-akhir ini sedang singgah di desa tempat tinggal Niar dan keluarganya. Awalnya warga sekitar sebatas mendengar rumor Lampor dari berita yang bersumber dari Instagram dan Facebook. Meski sudah ada penjelasan bahwa apa yang diposting tersebut sudah dipastikan hoaks, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di tempat Niar. Sebenarnya, sumber dari semua ini berawal dari banyaknya tetangga Niar yang telah berpulang akibat terpapar virus COVID-19. Sejak dilakukan vaksin pertama di tempatnya, membuat banyak masyarakat khususnya yang sudah berusia 40 hingga 60 tahunan itu meninggal. Kita di sini menegaskan kalau tweet ini sama sekali tidak bermaksud menyalahkan proses tersegeranya vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat. Pasti kalian juga pernah mendengarkan penjelasan dari para dokter tentang alasan seseorang masih bisa terjangkit COVID padahal itu sudah vaksin. Jadi di sini kita tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kalian bisa search saja di Google, pasti banyak banget dokter yang sudah menjelaskan secara detail. Biasanya semenjak COVID datang dalam sebulan paling banyak 7 orang dalam satu desa. Tapi sekarang sampai 10 orang yang meninggal setiap bulannya dalam satu desa. Ditambah kesaksian beberapa orang yang sempat mengintip kedatangan sosok yang mereka anggap aneh karena hadirnya terlepas di tengah malam tepat jam 00 WIB. Setiap warga pasti mendengar kedatangan sosok tersebut, dan sosok ini seperti berjalan mengelilingi rumah-rumah warga satu desa. Lalu, tiba-tiba, sosok ini akan berhenti di sebuah rumah, yang mana rumah itu, di dalamnya, akan ada jiwa yang meninggal dunia. Seolah-olah, sosok ini seperti sudah mencium aroma kematian dari seorang yang ada di dalamnya. Dan aroma tersebut tidak bisa dicium oleh manusia seperti kita. Apabila sosok ini datang selalu disertai suara yang sangat berisik. Apabila sosok ini datang, selalu disertai dengan suara yang sangat berisik. Seperti ada ribuan manusia yang berjalan beriringan mengucapkan La ilaha illallah. Berkali-kali mengitari satu desa dan gang. Yang pertama kali didatangi adalah gang rumah Niar berada. Karena gang Niar letaknya ada di urutan paling depan di desanya. Seakan mirip sekali dengan iring-iringan orang yang hendak mengantar jenazah menuju ke pemakaman. Selain itu terdengar banyak sekali rintihan tangisan yang saling bersahutan dan kalimat dengan kalimat La ilaha illallah. Jika kalian berpikir pasti ada yang meninggal dan hendak dikuburkan malam itu, bisa jadi. Akan tetapi di desa tempat Niar memiliki semacam aturan. Jika ada warga yang meninggal di atas jam 8 malam, akan dimakamkan keesokan harinya, bukan di malam yang sama. Kalaupun ada yang meninggal sore harinya, maka sebelum jam 8 malam harus segera dimakamkan atau menunggu jam 6 pagi. Niar sendiri gak paham dengan aturan tersebut, tapi yang jelas semua warga di desanya mematuhi aturan itu. Gak pernah ada tetangga sekitarnya yang memakamkan keluarganya di tengah malam. Bukan hanya suara la ilaha illallah dan tangisan, melainkan juga ada suara burung dares atau burung hantu, yang mana banyak orang meyakini kalau burung tersebut melambangkan kematian. Bukan hanya burung dares, tapi juga ada suara burung gagak hitam yang bersaut-sautan dari selepas azan maghrib. Sejatinya, burung gagak adalah pemakan bangkai
Jika menurut penjelasan ilmiah yang kubaca di Google, seseorang yang akan meninggal biasanya mengeluarkan aroma yang berbeda, seperti bau bangkai dalam tubuhnya. Aroma tersebut memicu datangnya burung-burung pemakan bangkai, salah satunya adalah burung gagak. Anehnya, tak pernah ada yang tahu dari mana asal burung-burung ini. Yang mereka tahu, burung-burung ini tiba-tiba muncul ketika ada seseorang yang hendak mendekati ajalnya. Setiap ada yang hendak meninggal, pasti burung-burung tersebut akan datang ke desa tempat liar dan bersuara nyaring, saling bersautan satu sama lain. Gerakannya seperti berputar-putar di atas rumah yang salah satunya penghuninya sempat akan menjemput ajalnya. Setelah itu, burung-burung tersebut akan bertengger di atas rumah sampai sosok yang diduga rombongan lampor datang menjemput. Barulah burung-burung tersebut akan ikut pergi menghilang bersama dengan kepergian rombongan lampor itu. Warga setempat bisa dengan mudah menandai jika di desanya akan ada yang meninggal. Biasanya saat sore hari, suasana desa sangat hening. Awan seakan begitu redup dan matahari tak bersinar terik. Keheningan yang harusnya bisa menghadirkan ketenangan untuk warga, justru semenjak rumor ini berkembang, banyak warga yang berharap ketenangan tersebut tak pernah datang. Entah kenapa hal itu bisa tiba-tiba menjadi identik. Kalau malamnya, pasti desa mereka akan didatangi lampor. Lampor yang singgah di desa liar berbeda dengan rumor yang berkembang di masyarakat. Karena lampor yang ada di desa liar tidak hanya datang seorang diri, melainkan sosoknya datang bersama rombongan pocong yang beraneka bentuk, seperti layaknya sedang menggelar pawai kematian. Pocong-pocong itulah yang membawa keranda mayat mengitari desa dengan dipimpin sosok yang memakai kain hitam dan dua bola matanya menyalak bak bara api yang panas. Sosok itu terbang melayang seolah tidak memiliki kaki dan tubuh, tapi sosok itu memiliki dua tangan dengan kuku-kukunya yang hitam, panjang seperti siap mencengkram tubuh mangsanya. Ada satu kepercayaan yang secara perlahan-lahan sudah mulai berkembang di masyarakat desa Nyaniar, yaitu tentang kepercayaan. Kalau tidak sengaja melihat lampor, segera tutup mata dan bersembunyi dalam kolong tempat tidur atau kolong meja. Jangan pernah buka mata ketika lampor masih ada di depan wajahmu. Kamu dapat merasakan lampor sudah menjauh atau belum dari hembusan nafasnya. Kalau di depan wajahmu masih terasa panas, artinya dia masih di depanmu. Tapi jika sudah normal kembali, artinya dia sudah menjauh. Meski sudah menjauh, jangan dulu buka mata sebelum ada suara ceklek dari pintu depan rumahmu. Jika sudah terdengar suara itu, tetap diam di tempat sampai azan subuh terdengar, baru kamu boleh pindah. Konon katanya, rumahmu masih diawasi oleh lampor. Sebenarnya sosok lampor ini tidak boleh terlihat mata manusia. Kalau sosok tersebut bisa terlihat mata manusia, artinya manusianya sudah siap diambil nyawanya meski belum waktunya dia untuk meninggal dunia. Wallahu a'lam. Katanya orang yang dengan sengaja ingin melihat kehadiran lampor, itu tandanya dia siap untuk mati. Lampor rakeno ditantang, kowe nantang, nyomu nang ngambang. Itulah sepenggal kalimat seorang sepuh yang dihormati di desa liar tinggal. Nantinya, jiwa manusia-manusia yang diambil sebelum waktunya itu akan menjadi pengiring lampor untuk menghampiri mangsa lainnya. Suara tangisan
yang terdengar pilu. Konon katanya itu adalah suara tangisan para korban yang telah menjadi sasaran lampor sebelum waktunya. Lalu ada sebuah mitos yang dipercaya banyak masyarakat desa Niar tinggal adalah jangan pernah tidur di atas dipan. Tidurlah beralaskan tikar di lantai. Pernah suatu hari Niar bersaksi bahwa dia dan bapaknya melihat secara detail iring-iringan tersebut. Lalu bapaknya yang harus menjadi korban dari kehadiran lampor saat melintas gang rumahnya. Bapaknya yang harusnya menemani dirinya besok wisuda, tanggal 16 Juli 2021 kemarin. Beliau harus menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang tidak wajar. Tubuh bapaknya kaku dengan mata terbelalak. Niar dan yang lain tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menatap jasad yang bapak dari bawah kolong meja ruang tamu. Niar tipe orang yang apa-apa selalu dikaitkan dengan ilmiah. Kalau tidak ada penjelasan ilmiahnya, dia selalu berpikir itu adalah hoaks. Tapi stigmanya dipatahkan dengan apa yang dilihat malam itu. Dia melihat dengan jelas kejadian yang banyak diceritakan tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Waktu itu ceritanya, Niar baru balik dari beli buku. Sekitar jam 12.05 WIB, Niar belum tiba di rumahnya. Dia hari itu terpaksa keluar beli buku untuk keperluan skripsinya. Nah, ketika sampai di rumah, Niar merasa heran karena hawa di desanya sangat sejuk. Perasaan pas aku keluar beli buku, jalanan lagi panas-panasnya, Mak. Begitu mau masuk ke desanya, hawanya udah beda, Mak. Kayak seakan-akan mau turun hujan, tapi gak mendung. Bau tanahnya itu kecium banget. Biasanya kalau mau turun hujan, kan kitanya sering nyium bau tanah yang lembab-lembab gimana gitu, Mak. Lah, hari itu persis banget kayak gitu, Mak, ungkap Niar saat kita tanya-tanya. Niar gak mikir aneh-aneh, apalagi memiliki firasat kalau malamnya keluarga dia harus mengalami kemalangan. Terus Niar pacu motornya sampai memasuki kawasan gang rumahnya. Di sana dia melihat semua tetangga sudah heboh, termasuk sang ibu. Semua orang mulai menyiapkan aneka hasil bumi seperti pisang kepok hijau, cabai merah kering, dan berambang bawang. Sampai ada yang naruh umbi-umbian seperti pohon, terlo, sukun, dan talas. Lalu ditaruh di sebuah nampan bundar yang terbuat dari besek dan diletakkan pas di luar pintu rumah. Konon katanya, hasil bumi itu katakanlah persembahan agar sosok-sosok tersebut fokus ke makanan hingga lupa dengan tujuannya sampai terdengar azan subuh. Tapi nyatanya itu gak efektif, dan anehnya masih saja dilakukan. Entahlah siapa yang mulai rumor ngaco tersebut. Niar sempat melarang sang ibu, malah ibunya marah-marah. Jadi berawal dari situ, Niar sudah tak mau ikut campur lagi apa saja yang dilakukan ibunya, bersama warga-warga lainnya yang masih percaya tahayul. Berhubung cuaca lagi mendung, dan pikir Niar sebentar lagi mau hujan, dia buru-buru ke dapur untuk bikin mie kuah double dan pedas sambil nonton drakor. Pikir gue enak ya, Mak, celetuk Niar ke kita. Tunggu demi tunggu, hujan tak kunjung datang. Bahkan sampai 2 episode drakor yang tonton, hujan juga masih belum muncul. Niar coba lihat keluar, dan awalnya sih masih redup. Dia lihat ke jam dinding, ternyata sudah jam 3 sore. Ketika hendak masuk kembali ke rumah, pandangan dan pendengar Niar terusi dengan suara burung yang berisik sekali. Jumlahnya banyak dan saling bersaut-sautan. Penasaran, Niar langsung balik badan. Kini matanya menatap tajam ke arah atas genting rumah tetangga depannya. Di situ, Niar melihat banyak sekali burung gagak
memutar di atas rumah tetangganya, depan rumahnya, yang entah datangnya dari mana. Tetangganya ini bernama Bu Indra. Beliau tinggal bertiga bersama suami dan anak bungsunya. Sudah 3 bulan ini, Bu Indra sakit sampai tak bisa bangun dari kasur. Banyak yang percaya kalau Bu Indra sebenarnya diguna-guna oleh saingan bisnis anak pertamanya. Tapi warga tak ingin berita tersebut terdengar oleh keluarga Bu Indra. Takut malah nambah beban pikiran dan buat Bu Indra makin drop. Makanya kabar tersebut hanya bisik-bisik tetangga. Tapi sudah 2 minggu sebelum kejadian itu, katanya kondisi Bu Indra makin menurun drastis. Bahkan badannya terlihat sangat kurus dengan mata yang cekung berwarna hitam. Biasanya Bu Indra selalu dibawa karing, tapi saat itu sudah tidak lagi. Warga yang khawatir, ia penasaran karena keluarganya sempat berubah menjadi tertutup. Padahal Bu Indra sendiri terkenal sangat baik. Andai kata beneran terkena guna-guna, kok tega ya orang yang guna-guna orang sebaik Bu Indra? Pikirannya warga waktu itu. Kita kembali ke Niar. Niar yang merasa sangat kaget dan terheran-heran, lalu memanggil sang ibu. Ibunya keluar bersama sang bapak. Orang tua Niar juga tak kalah kagetnya dengan dirinya, sampai memanggil beberapa tetangga sekitar untuk memastikan apa yang mereka lihat saat itu tidak sebatas halusinasi. Tetangga-tetangga yang berdatangan ikut melihat malah lebih heboh. Semuanya berpikir bagaimana caranya bisa melihat kondisi Bu Indra hari itu, karena mereka semua percaya kalau burung gagak sudah berputar-putar seperti itu, tandanya sudah nggak baik. Bisa dikatakan kematian akan segera datang menghampiri salah satu dari penghuni rumah itu. Warga sudah mencoba memanggil-manggil nama Bu Indra, dan keluarganya malah nggak direspon. Berhubung hari semakin lama semakin sore, akhirnya warga bubar satu persatu. Niar pun juga digeret masuk oleh sang ibu dan disuruh mandi karena sudah sore. Bahkan saat Niar selesai mandi pun, gagak itu masih mutar di atas rumah Bu Indra. Niar melihat sejenak ke rumah Bu Indra, nampak sepi dan gelap. Pikir Niar, memang Bu Indra dan keluarganya sedang tak ada di rumah. Mungkin mereka risih dengan berita lampor yang sedang marak di desa itu, sehingga beliau memutuskan untuk tinggal di rumah salah satu anaknya. Lamunan Niar buyar ketika abangnya Niar menepuk pundaknya dari belakang dan menyuruhnya masuk. Katanya pamali sebentar lagi maghrib. Masih ada banyak pertanyaan Niar seputar semua keanehan hari ini. Tapi Niar capek, jadi dia bodo amat. Tak lama kemudian terdengar azan maghrib. Niar dan semua anggota keluarganya sholat berjamaah di ruang keluarga. Semuanya berdoa meminta perlindungan dari sosok lampor. Selesai sholat semuanya makan. Dan pas makan, Niar dan keluarganya bukan hanya mendengar suara burung gagak saja, tapi kini sudah bertambah suara burung dares. Bapaknya menyuruh Niar dan abangnya untuk melanjutkan makan. Setelah Niar dan abangnya selesai makan, mereka langsung keluar rumah untuk melihat penampakan aneh tersebut. Ternyata sudah banyak tetangga yang pada keluar rumah untuk melihat suara-suara burung itu. Dan benar, kini sudah bertambah burung dares yang nangkring berjejer di atap rumah Bu Indra yang paling atas. Suaranya sangat kencang sekali, sedangkan gagak itu masih terus berputar. Lalu muncullah suara azan Isya. Burung-burung gagak yang sedari tadi berkumpul berputar-putar, tak lama kemudian ikut bertengger di sebelah burung dares. Warga sudah mulai panik, semuanya seakan mengingat Tuhannya dalam waktu sekejap. Tapi entah kenapa, Niar justru merasa
kalau semua mata burung-burung itu sedang menatap ke arahnya, entah mendatangi dirinya atau rumahnya. Lamunan Niar lagi-lagi dibuyarkan tapi kini oleh sang bapak. Bapaknya mengajak Niar dan abangnya untuk masuk. Lalu terdengar suara pintu terkunci dari dalam. Ternyata memang sengaja dikunci sama bapaknya agar Niar dan abangnya tak lagi melihat ke arah luar rumah. Mereka pun mulai sholat isya berjamaah. Nah, selesai sholat isya, semua orang masuk ke kamar masing-masing, termasuk Niar. Karena masih belum bisa tidur, Niar putuskan untuk nonton drakor hingga ketiduran. Tahu-tahu Niar kebangun gara-gara mendengar suara berisik banget dari arah luar rumahnya. Dan lebih tepatnya di jalanan masuk gangnya. Terdengar seperti suara iring-iringan pengantar jenazah dan banyak sekali suara tangisan. Kamar Niar ini letaknya paling depan dekat ruang tamu, sebelahnya kamar abangnya. Niar sebenarnya mau keluar kamar, tapi ragu. Terus gak lama, HP-nya ada notif chat masuk, dan ternyata itu dari abangnya. Abangnya juga mendengar hal yang sama seperti Niar. Akhirnya Niar putuskan untuk keluar. Niar percaya kalau itu semua ulah iseng warga saja. Mumpung lagi ada teror rampor, jadi ada beberapa warga desa yang lain itu mencari kesempatan. Niar pun keluar kamar dan menempel pada jendela ruang tamunya. Di situ Niar baru percaya kalau sosok rampor itu benar nyata adanya. Sosok itu terbang seperti tak memiliki tubuh dan kaki. Wujudnya persis seperti yang digambarkan banyak orang. Ya, seperti yang kutulis sebelumnya. Di belakangnya banyak sekali pocong-pocong yang berjejer, seolah memenuhi jalanan gang rumahnya. Di tengah-tengah barisan pocong itu ada semacam keranda mayat tapi terbang. Kalau keranda pada umumnya ditutup kain hijau, tapi yang Niar lihat waktu itu ditutup kain jarik bermotif parang berwarna coklat muda dan seperti sudah kumal. Seperti ada kain putih yang ditutupkan di bagian atasnya. Niar tak bisa melihat dengan jelas. Yang pasti kerandanya sendiri bukan terbuat dari stainless, melainkan dari kayu. Karena penampakan kaki dan pegangan kerandanya kelihatan, soalnya tidak tertutup kain jarik ataupun kain putihnya. Mata Niar berusaha menjangkau di sekitar rumah Bu Indra, dan dia melihat banyak sekali burung gagak di depan pintu rumah Bu Indra. Tiba-tiba datang seekor burung gagak hitam dan sangat besar, memberi isyarat kepada sosok kain hitam itu untuk mendekat ke arah pintu rumah Bu Indra. Ini Niar tidak bisa melihat dengan jelas karena jaraknya jauh, tapi Niar yakin kalau paruh burung gagak besar itu sama kukus di sosok kain hitam yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Indra. Bunyinya terdengar cukup keras. Tok, tok, tok. Awalnya hanya terdengar 3 kali. Semakin lama ketukannya semakin brutal. Dan tak lama kemudian, terlihat pintu terbuka. Yang buat Niar terkejut adalah wujud Bu Indra yang keluar malah sudah berbentuk pocong dan wajahnya yang sudah pucat. Meloncat-loncat keluar rumah mengikuti langkah sang sosok hitam itu. Terus, keranda yang awalnya terbang tahu-tahu turun ke tanah dan terbuka dengan sendirinya. Niar berpikir kalau Bu Indra akan dimasukkan ke dalam situ. Belum selesai Niar melihat kejadian tersebut, tahu-tahu ada suara di belakangnya yang berkata, "Astagfirullah." Niar yang kaget langsung menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah suara bapaknya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Mungkin sang bapak terkejut, jadi refleks bicara dengan nada keras. Nah, akibat dari suara sang bapak, sosok-sosok di depan yang awalnya tidak menyadari kehadiran Niar, kini semuanya menatap ke arah rumah Niar. Niar panik dan langsung mengajak sang bapak bersembunyi. Jejak Niar dan bapaknya sudah mulai kelacak dan benar. Belum sempat Niar bersembunyi,
pintu rumahnya sudah diketuk pas jam 00.30 WIB. Niar gak fokus sama jam. Dia lebih fokus menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Ibu dan abangnya bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Niar di bawah kolong meja ruang tamu. Sedangkan sang bapak yang berbadan besar kesusahan mencari kolong persembunyian. Akhirnya, bapak Niar hanya duduk meringkuk di pojokan sofa sambil ketakutan. Niar berusaha menyuruh bapaknya tenang dan mengatur nafas, lalu memejamkan mata. Dan tak lama kemudian, terdengar suara gebrakan pintu, dan hampir saja Niar buka mulutnya, tapi buru-buru dia tutup dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, Niar bersaksi saat dia terpejam di bawah kolong meja. Dia merasakan hawa yang panas sekali pas di depan mukanya. Seolah-olah ada bara api yang ditempel di depan mukanya. Napas panas yang terembus sampai detik ini masih belum bisa Niar lupakan dalam ingatannya. Niar berusaha tenang dan tetap terpejam. Gak lama kemudian sosok itu seperti sudah beranjak dari persembunyian Niar. Karena hawa panas itu tak lagi dirasakan Niar. Akan tetapi, Niar tidak sengaja mendengar bunyi seklek dari pintu rumahnya. Niar yang penasaran, akhirnya berusaha mengintip. Di tengah kegelapan malam itu, Niar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok kain hitam itu tengah menghampiri sang bapak. Niar lupa kalau bapaknya punya penyakit asma dan sering kambuh jika terlalu lama berada di suatu ruangan yang panas dan pengap. Niar khawatir, tapi tak tahu harus berbuat apa. Niar hanya bisa pasrah dan berdoa agar bapaknya tetap bisa bertahan karena sosok kain hitam itu lama sekali melayang di depan bapaknya. Niar tak berani buka lebar matanya karena di depan pintu rumahnya banyak sekali pocong berjejer seperti sedang mengawasinya. Secara mengejutkan, Niar mendengar suara sang bapak yang sedang sakaratul maut. Niar mau bersuara takut. Niar berharap dia salah dengar. Itu pasti bukan suara bapaknya. Berkali-kali Niar berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dan gak lama setelah itu, Niar mendengar bunyi ceklek dari arah pintu rumahnya. Niar langsung buka matanya dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niar melihat tubuh sang bapak sudah terbujur kaku tak bergerak sedikit pun, dengan mata yang terbelalak sambil merangkul kedua lututnya. Di situ Niar tak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya menangis tapi berusaha menahan suaranya. Saking gak kuatnya Niar melihat jasad sang bapak. Karena sudah seperti itu, akhirnya Niar pingsan dan tak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu dia tersadar sudah ada di atas kasurnya. Dia juga mendengar abang dan ibunya menangis. Langsung dia keluar dari kamar dan menyaksikan pemandangan tak mengenakan. Dia harus melihat sang bapak sudah tertidur kaku di atas dipan dengan berbalut kain kafan. Niar pun langsung menangis sejadi-jadinya. Tidak banyak pelayat yang datang mengingat saat itu sedang PPKM. Dokter yang dipanggil ke rumah mengatakan kalau bapaknya meninggal karena asmanya kambuh secara tiba-tiba. Padahal penyebab kematian bapaknya bukan hanya itu. Bisa jadi terserang asma, tapi shock itulah penyebabnya. Yang namanya dokter jelas tidak percaya dengan tahayul seperti itu. Dengan berat hati, Niar beserta keluarga harus mengikhlaskan sang bapak pergi untuk selama-lamanya. Kenangan itu benar-benar hampir membuat Niar stres. Tapi kalau Niar stres, imunnya turun. Entar pas swab kedua positif jadi riweh. Tapi alhamdulillah, swab pertama Niar sekeluarga hasilnya negatif. Kata dokter yang menangani, mereka tetap perlu isoman, mengingat riwayat kematian sang bapak. Akhirnya, Niar berusaha tenang. Setiap dia melewati ruang tamu,
Gak ada hentinya, Niar menangis. Mengingat terakhir kali dirinya melihat jasad yang papa di pojokan sofa. Tapi, Niar harus tegar, karena dia sudah janji kalau tahun depan dia harus lulus dengan nilai yang memuaskan, agar almarhum bapaknya bangga. Untuk kelanjutan Bu Indra sendiri, kemungkinan beliau meninggal di hari yang sama dengan bapaknya Niar. Anehnya, saat ditemukan meninggal dunia, Bu Indra dalam keadaan sendiri di rumahnya. Kurang paham kemana perginya suami dan anak bungsunya. Jadi, jasad Bu Indra dimakamkan bersamaan dengan pemakaman bapaknya Niar. Karena keluarga Bu Indra sulit sekali dihubungi, jadi warga satu desa berinisiatif patungan untuk keperluan pemakaman Bu Indra. Alhamdulillahnya, banyak yang nyumbang karena Bu Indra sendiri semasa hidupnya suka memberi tanpa pamrih. Kalau menurut hasil dokter, Bu Indra meninggal karena kelaparan dan telat minum obat. Ternyata Bu Indra selama ini mengalami stroke dan dia tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada yang mendampingi. Pantas, akhir-akhir ini rumah Bu Indra selalu gelap. Sampai detik ini, rumah Bu Indra kosong dan dibiarkan gelap gulita. Cuma sekarang, warga minta PLN tempat untuk masang lampu tambahan di dekat pagar rumah Bu Indra agar tidak terlalu seram kalau malam. Soalnya kan, banyak warga yang lalu lalang melewati rumah itu kalau masuk gang. Terlebih untuk Niar yang rumahnya pas di depan rumah Bu Indra. Itu tadi cerita langsung dari Niar yang salah satu anggota keluarganya menjadi korban lampor. Niar juga tidak bisa menyebutkan itu lampor atau memang malaikat pencabut nyawa. Tapi sosok yang digambarkan warga sekitar rumahnya sama persis dengan yang dia lihat. Aku tidak bisa berkomentar apa-apa soal cerita yang dikirim Niar ke kita. Di sini aku dan tim mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterangkan jalannya, dan diampuni segala kesalahannya semasa hidupnya. Amin. Berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan agar tetap terus semangat dalam menjalani kehidupan. Untuk Niar, tetap semangat ya. Perjalananmu masih panjang. Kejadian teror ketukan pintu itu masih ramai sekali terjadi di kawasan Pasuruan dan masih menjadi misteri. Tapi alhamdulillah, semenjak Idul Adha kemarin, sudah tidak banyak lagi yang meninggal dunia. Wallahu a'lam. Semoga menjadi pertanda baik dan semoga kita semua mendapat pelindungan dari Allah dari segala mara bahaya. Amin. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada